Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 523 Membunuh Raja Tingkat Bawah. Segera, pikiran Luming tenggelam ke dalam beberapa cincin penyimpanan. Luming tidak peduli dengan barang lainnya. Dia pertama kali membersihkan semua kristal spiritual kualitas terbaik. Hanmen, Musen, dan Mulin memiliki total sekitar 100.000 kristal spiritual kualitas terbaik. Selain 60.000 keping kristal spiritual kelas atas yang awalnya dimiliki Luming, dia sekarang memiliki total 160.000 keping kristal spiritual kelas atas. 160.000 kristal spiritual dengan kualitas terbaik sudah cukup bagiku untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri ke-55-3. Mata Luming berkedip. Dia melambaikan tangannya dan 20.000 keping kristal spiritual kelas atas melayang di udara. Bang, 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 seluruh 20.000 keping kristal spiritual kelas atas meledak. Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan melahap semua ki spiritual dalam kristal spiritual kelas atas. Dia kemudian mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Segera, 20.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan dan Luming mengeluarkan 20.000 keping lainnya. 20.000. Segera, Luming telah memurnikan total 120.000 keping kristal roh kelas atas. Merusak. Esensi penting yang diubah dari 120.000 keping kristal spiritual tertinggi sangatlah luas dan kaya. Energi sejati yang sangat besar melonjak dan menyerang alam Raja Bela Diri tingkat 3. Ledakan. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras dan aura di tubuh Luming meluas dengan cepat. Dia telah menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah menghabiskan 120.000 keping kristal spiritual kelas atas, kultivasi Luming akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Melanjutkan, Luming hanya mengeluarkan 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir dan melahap semuanya untuk meningkatkan budidayanya. Segera, 40.000 keping kristal roh kelas atas terakhir semuanya diubah menjadi inti penting Luming. Tingkat kultivasi Luming telah mencapai puncak tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tetapi dia belum menembus ke tahap tengah. Pemberitahuan, penyebutan kata LV itu, artinya level. Di ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah kristal spiritual tertinggi yang diperlukan untuk sebuah terobosan telah meningkat. Tahap awal alam Raja Bela Diri LV3. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Raja tingkat rendah. Petik 2. Mata Luming berkedip. Pada saat berikutnya, dia meninggalkan kuil tertinggi dan terbang ke langit, terbang kembali ke tempat dia datang. Segera, puluhan ribu mil ditempuh dalam sekejap. Tiba-tiba, Luming berhenti. Di depannya, ada 6 sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Luming, itu Luming di depan. Luming ada di depan. Mempercepat. Jangan biarkan dia kabur. Beberapa raungan keras terdengar dan 6 sosok bergegas menuju Luming dengan kecepatan kilat. Keenam orang ini adalah 6 pemuda dari keluarga Seng. Luming berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ruangan itu bergetar dan 6 pemuda dari keluarga Seng terbang, mengelilingi Luming. Aura yang melonjak muncul dari pemuda keluarga Seng tanpa penyembunyian apapun. 1 ranah Raja Bela Diri LV4 tingkat menengah, 3 ranah Raja Bela Diri LV3, dan 2 ranah Raja Bela Diri LV2. Luming mengalihkan pandangannya ke 6 pemuda dari keluarga Seng dan sangat jelas tentang kultivasi mereka. Haha, orang ini sebenarnya tidak lari. Mungkinkah dia takut dan konyol? Petik 2. Apapun yang terjadi, penghargaan ini milik kami. Beberapa pemuda dari keluarga Seng tertawa dan memandang Luming dengan ekspresi mengejek seolah-olah mereka bisa memanipulasi Luming sesuka hati. Hati-hati saat menyerang nanti. Orang ini tidak sederhana. Tingkat Raja tingkat bawah mengerutkan kening. Dengan adanya-mu, Saudara Qiang, orang ini tidak akan bisa berbuat banyak. Pemuda lain tertawa. Kekuatan tempur Luming kuat, tapi masih ada celah antara dia dan Raja tingkat rendah. Mereka sangat yakin. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika ya, kamu bisa mati. Saat ini, Luming berbicara. Apa? Keenam pemuda dari keluarga Seng sedikit terkejut. Ledakan. Basis budidaya Luming meletus, dan kilatan tombak besar tersapu. Cahaya tombak menyapu ke segala arah. Tidak baik. Ekspresi keenam pemuda itu berubah drastis. Pemimpin kelompok itu,
Raja Suci tingkat rendah, meledak dengan aura yang menakutkan. Dia menebas dengan pedangnya, dan bumi tingkat pertama yang lebih rendah akan meledak. 5 pemuda lainnya juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ini karena tembakan Luming membuat mereka merasakan bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 6 ledakan berturut-turut, 5 pemuda dari keluarga Seng dipaksa mundur seperti bola meriam. Bahkan tubuh Seng Qiang gemetar. Dia mundur 9 langkah ke udara sebelum berhenti. Dengan kehebatan bertarungmu, bagaimana ini mungkin? Mata Seng Qiang dipenuhi rasa tidak percaya. Luming benar-benar bisa memaksanya mundur dengan satu tembakan. Bagaimana mungkin? Itu adalah tingkat raja di tingkat bawah. Tingkat raja awal hanya biasa saja. Membunuh. Luming berteriak dingin dan maju selangkah. Sosok Luming tiba-tiba menghilang setelah dia mengambil langkah itu. Dia tidak menyerang Seng Qiang, tetapi terhadap 5 lainnya. Tidak bagus, mundur, kalian cepat mundur. Ekspresi Seng Qiang berubah drastis. Dia meraung dan terbang mengejar Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, kecepatan Luming terlalu cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan 2 pemuda kerajaan bela diri tingkat ketiga. 2 sinar cahaya tombak yang tajam dikirim ke arah mereka berdua. Tidak. Mereka berdua meraung kaget dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Namun, sekarang Luming telah mencapai alam raja bela diri tingkat ketiga, bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Perbedaannya terlalu besar. Puff, puff. 2 lampu tombak menembus tenggorokan 2 orang. Darah mengucur dari keduanya, dan mereka langsung mati. Kekuatan melahap meledak dan melahap esensi darah mereka. Pada saat yang sama, Luming menggunakan inti esensialnya untuk menyapu cincin penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Kemudian, dalam sekejap, dia menyerang 3 orang lainnya. Mereka bertiga ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Namun, langkah menapaki surga 9 naga Luming terlalu cepat bagi mereka untuk melarikan diri. Dengan 3 teriakan berturut-turut, 3 pemuda keluarga Seng yang tersisa semuanya dibunuh oleh Luming. Tentu saja, Luming tidak akan melepaskan cincin penyimpanan dan sari darahnya. Sial, sial, beraninya kamu membunuh pahlawan keluarga Seng. Luming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seng Qiang berteriak histeris saat dia melihat 5 pemuda dari keluarga Seng dibunuh. Sekarang giliranmu. Luming memandang Seng Qiang. Haha, kamu masih ingin membunuhku. Saya akui bahwa kekuatan tempur Anda memang kuat dan telah melampaui saya, tetapi itu hanya sedikit. Saya bertekad untuk pergi, jadi bagaimana Anda bisa menahan saya di sini? Luming, tunggu saja balas dendam keluarga Seng. Seng Qiang tertawa dingin dan hendak mundur. Mati, serangan jalur Gokudo. Tubuh Luming bergoyang seperti naga. Dia menjadi satu dengan tombak dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Serangan ini menembus kehampaan dan langsung muncul di depan Seng Qiang. Murid Seng Qiang berkontraksi dengan tajam. Tembakan Luming membuatnya merasakan ancaman yang fatal. Blokir, blokir. Seng Qiang meraung di dalam hatinya saat dia mengedarkan konsep bumi tingkat pertama yang lebih rendah hingga ekstrim. Energi spiritual bumi di dunia berkumpul dengan liar, membentuk loh batu yang menghalangi di depannya. Dalam sekejap, Seng Qiang telah meletakkan 99 loh batu. Konsep bumi paling ahli dalam pertahanan. Tetapi, bang, 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 tablet batu itu seperti kertas di bawah sinar tombak Luming. Dalam sekejap, 99 ledakan terdengar dan 99 loh batu tertembus, meninggalkan lubang yang terang dari depan dan belakang. Puff! Cahaya darah keluar dan sebuah lubang muncul di antara alis Seng Qiang. Bab 524 Puncak Alam Raja Bela Diri LV3. Anda, mata Seng Qiang selebar ikan mati, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan yang paling dia banggakan akan begitu rapuh dan rentan dalam menghadapi serangan Luming. Bas, saat dia menyimpan tombaknya, kekuatan hidup Seng Qiang benar-benar padam. Karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Luming bergumam dan melahap esensi darah Seng Qiang. Dia mengambil cincin penyimpanannya dan meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian, Luming muncul puluhan ribu mil jauhnya dan memasuki kuil tertinggi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah.
Semua esensi darah yang telah dimakan Lu Ming selama periode waktu ini digunakan untuk meningkatkan 9 garis keturunan naga miliknya. Ini karena dengan budidaya Lu Ming saat ini, esensi darah prajurit yang tingkat budidayanya lebih rendah atau serupa dengannya tidak akan banyak membantu budidayanya. Dia mungkin juga mencoba yang terbaik untuk meningkatkan level meridian darahnya. Esensi darah yang dimurnikan juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunannya. 9 garis keturunan naga melayang di atas kepala Lu Ming. Tubuhnya yang berkelok-kelok diliputi cahaya berdarah. 6 cakra perak bersinar dengan cahaya perak dan cemerlang. Setengah jam kemudian, kekuatan esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Sayangnya, 9 garis keturunan naga miliknya masih belum berkembang. Itu masih di tingkat ke-6 dari tingkat raja. Hampir, aku merasa seperti aku hanya berjarak sedikit. Mata Lu Ming berbinar. Dia merasa garis keturunan 9 naga miliknya tinggal sedikit lagi untuk maju. Mari kita lihat berapa banyak kristal yang ada. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Seng Qiang dan 6 pemuda lainnya dari keluarga Seng dan menumpuk semua kristal spiritual kualitas terbaik bersama-sama. 180.000. Ada total 180.000 kristal spiritual tertinggi di cincin penyimpanan 6 pemuda dari keluarga Seng. Baiklah, ayo terus tingkatkan kultivasi kita. Setelah itu, Lu Ming mulai memurnikan kristal roh tingkat tertinggi dengan panik untuk meningkatkan budidayanya. Setelah mencapai ranah Raja Bela Diri LV3, jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju menjadi lebih besar. Lu Ming telah menyempurnakan total 80.000 keping kristal spiritual kelas atas untuk maju dari tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga ke tahap tengah. Dia menyempurnakan 80.000 keping lainnya dan maju ke ranah Raja Bela Diri LV3. Dia hanya memiliki 20.000 kristal spiritual tertinggi yang tersisa. Keluarga Seng, lanjutkan. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit, berencana untuk terus memburu orang-orang dari keluarga Seng. Karena keluarga Seng memburunya, dia akan memburu mereka kembali. 2 jam kemudian, Lu Ming membunuh 5 pemuda keluarga Seng di hutan. Salah satunya adalah seniman bela diri tingkat lanjut di ranah Raja Bela Diri. Kali ini, Lu Ming menerima 150.000 item kelas atas. Setelah menemukan tempat, Lu Ming terus menyempurnakan kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, lebih dari selusin sosok muncul di langit di atas hutan. Mereka adalah Seng Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, mata Seng Yu sangat dingin, dan niat membunuh yang kuat hampir terwujud. Brengsek, mungkinkah Lu Ming, kecil itu, yang melakukannya? Kamu harus mati. Seng Yu berkata dengan suara dingin. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka harus mati. Sekarang, panggil sekelompok orang untuk bertindak sebagai umpan dan memancing musuh keluar. Kalian ikuti saya dan berbaring dalam penyergapan di sekitar. Lalu, Seng Yu memesan. Kemudian, selusin dari mereka tersebar dan menghilang ke langit. Pada saat ini, Lu Ming sepenuhnya fokus pada pemurnian kristal roh tingkat tertinggi. Tidak lama kemudian, 80.000 keping kristal spiritual lainnya dimurnikan. Kultivasi Lu Ming telah menembus ke puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Setelah itu, Lu Ming memurnikan 70.000 keping kristal spiritual yang tersisa dan meningkatkan budidayanya hingga batas puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Begitu dia mencapai ranah Raja Bela Diri LV4, dia akan menjadi raja tingkat di tingkat bawah. Namun, dia tidak tahu berapa banyak kristal spiritual tertinggi yang dia perlukan untuk menerobos ke tingkat yang lebih rendah. Keluarga Seng, kamu akan bertanggung jawab atas semua kristal spiritual kelas atas yang aku butuhkan. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia kemudian meninggalkan kuil tertinggi dan terbang di langit untuk mencari keluarga Seng. Setengah jam kemudian, keluarga Seng, Lu Ming melihat ke depan. Di depannya, ada 5 pemuda dari keluarga Seng terbang dengan kecepatan tinggi di angkasa. Lu Ming, itu Lu Ming. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. 5 pemuda dari keluarga Seng mengepung Lu Ming. Orang yang memimpin adalah seseorang yang dikenal Lu Ming, Seng Jiang. Lu Ming, kemana kamu bisa lari sekarang? Wajah Seng Jiang muram. Berlari. Kenapa aku harus lari? Dengan kalian memberiku kristal, kenapa aku harus lari? Lu Ming tersenyum tipis. Bagaimana apanya? Mata Seng Jiang menjadi dingin,
dan niat membunuh muncul. Dia berteriak, "Mungkinkah kamu membunuh dua kelompok orang itu?" Lu Ming tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian diam-diam. Sial, Lu Ming. Anda telah memakan kantong empedu naga. Beraninya kamu membunuh begitu banyak pahlawan keluarga Seng. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bahkan jika Tuan Istana maju ke depan, kamu sudah mati. Seng Jiang meraung marah. Keluarga Sengmu bertekad membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan menunggu untuk dibunuh olehmu? Sungguh menggelikan. Selama aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku yang melakukannya? Lu Ming mendengus dingin, matanya berkedip karena niat membunuh. Lu Ming, siapa yang bisa kamu bunuh? Saat ini, raungan marah terdengar di langit. Di awan yang tinggi di langit, suara hembusan udara terdengar, dan 12 sosok muncul. Pemimpinnya adalah Sein Jade, dan di sampingnya ada tingkat raja tingkat bawah, ahli ranah raja bela diri LV4 puncak. Di belakang mereka, langit suci, kekuatan suci, dan angin suci semuanya ada di antara mereka. Sekelompok orang menyebar ke segala arah dan memblokir semua rute pelarian Lu Ming. Tatapan Lu Ming sedikit berubah. Jadi, kamu mencoba memancingku keluar. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Mata Seng Yu dipenuhi dengan niat membunuh, dan aura menakutkan terpancar darinya. Puncak kerajaan bela diri LV5. Tatapan Lu Ming berubah menjadi sangat serius. Ada kesenjangan kecil antara ranah raja bela diri LV3 dan LV4. Meskipun ada perbedaan satu tingkat dalam budidaya, setidaknya ada perbedaan dua tingkat dalam kekuatan tempur. Adapun puncak alam raja bela diri ke-555, tidak dapat disangkal bahwa dia bahkan lebih kuat dan Lu Ming tidak bisa mengalahkannya. Kalian bekerja sama untuk membentuk formasi untuk mencegah dia melarikan diri. Aku akan membunuhnya, kamu sedang mencari kematian. Seng Yu baru saja memberi perintah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia meraung. Itu karena Lu Ming tiba-tiba bergerak. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus udara. Sebanyak lebih dari 10 pancaran tombak menusuk lebih dari 10 pemuda dari keluarga Seng. Dengan budidaya Lu Ming saat ini di puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga, tidak ada seorang pun di bawah alam Raja Bela Diri tingkat bawah yang dapat menahan serangan sengitnya. Bahkan jika para pemuda dari keluarga Seng siap untuk bertahan, itu masih belum cukup. Puff. Darah berceceran di mana-mana dan jeritan terdengar. Dalam sekejap, 10 pemuda dari keluarga Seng tertusuk cahaya tombak dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Di antara mereka adalah Sein Win dan Sein Maid. Di sisi lain, karena budidaya Seng Kong lemah, dia telah berdiri di belakang sebelumnya dan berhasil melarikan diri. Namun, saat ini, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Menyaksikan 10 orang jenius dari keluarga Seng yang lebih kuat darinya dibunuh, Seng Kong sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia mundur dengan panik. Ah! Sial! Mati! Sein Jade meraung histeris, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang sebening kristal dan menakutkan menebas Lu Ming. Dentang! Lu Ming memblokirnya dengan tombak panjangnya, tetapi dia terkena pedang itu dan tubuhnya gemetar. Bunuh. Pedang Sein Jade memiliki keunggulan. Pedang yang bersinar di belakangnya menyapu ke arah Lu Ming seperti badai, menenggelamkannya sepenuhnya. Lu Ming bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bab 525 Putus Asa. Serangan naga sejati. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar. Namun, itu langsung dibubarkan oleh suar pedang Sein Jade. Sein Jade selalu menjadi seorang jenius yang luar biasa, dan dalam hal kekuatan tempur, Raja Bela Diri LV53 tingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri LV3. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya dan berada dalam posisi yang dirugikan. Membunuh. Seng Jiang dan ahli alam Raja Bela Diri puncak LV4 lainnya mengepung Lu Ming. Keduanya jenius di puncak alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka merupakan ancaman fatal bagi Lu Ming. Dengan ketiganya bekerja sama, Lu Ming benar-benar kewalahan oleh badai serangan. Garis keturunan 9 naga, melahapnya. Garis keturunan kedua, aktifkan.
Lu Ming juga berusaha sekuat tenaga, menggunakan segala kemampuannya. Mengaum, garis keturunan 9 naga meraung, dan kekuatan melahap meledak. Hal ini membuat wajah ketiga orang tersebut sedikit berubah, karena mereka merasakan kekuatan esensi darah di tubuh mereka berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan tempur mereka juga berkurang. Jika bukan karena ini, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Pikiran Lu Ming berpacu. Pada saat ini, jika Lu Ming menggunakan pukulan ekstrim, dia yakin bahwa dia bisa membunuh salah satu dari dua seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV4. Namun, untuk menggunakan serangan ekstrim, dia perlu melepaskan sebagian besar kekuatannya dalam sekejap dan akan melemah untuk sementara waktu. Mungkin hanya berlangsung beberapa tarikan napas, namun tetap saja berakibat fatal. Sosok seperti Sein Jade tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Jika dia menggunakan pukulan ekstrim pada Sein Jade, Lu Ming tidak yakin dia bisa membunuhnya. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Matilah, Lu Ming, mati. Di kejauhan, Seng Kong menggeram dan menunjukkan ekspresi gembira. Tidak peduli betapa berbakatnya dia harus mati jika berani menyinggung keluarga Seng. Ledakan, ledakan, Lu Ming bertarung sekuat tenaga dan memblokir lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Tubuhnya bergetar dan ki serta darahnya bergejolak. Dia tidak hati-hati dan ada pisau di punggungnya, menyebabkan darah mengalir. Dandan, hancurkan. Lu Ming tiba-tiba menepuk Dandan. Bas, itu bersinar dan meluas dengan cepat, terbang menuju Sein Jade dan menghancurkannya secara langsung. Ekspresi Seng Yu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul dari udara tipis. Itu bersinar terang dan menutupi langit saat menyelimuti Dandan. Tentu saja, Dandan tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba mengeluarkan jaring besar. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat dan dia tertangkap oleh jaring besar. Dandan bergegas ke sana kemari, namun untuk sesaat, dia tidak bisa keluar. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia tidak menyangka pihak lain akan mengeluarkan jaring yang besar dan Dandan tertahan oleh jaring sebesar itu. Dandan tidak takut pada hal-hal yang bersifat energi, tetapi dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal fisik. Haha, mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Mati. Seng Yu tertawa liar. Faktanya, dia sangat terkejut. Sulit dipercaya Lu Ming bisa menahan begitu banyak gerakan dari mereka bertiga. Orang yang paling terkejut tetaplah Seng Jiang. Sebelumnya, ketika Lu Ming baru saja tiba di kota Tianxuan, dia menyerang Lu Ming. Pada saat itu, meskipun Lu Ming tidak lemah, jalan masih panjang sebelum dia bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui dirinya. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Ini terlalu mengerikan. Bunuh, kita harus membunuh kecil ini, monster ini. Seng Jiang meraung di dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Puff! Dada Lu Ming dipukul dan darah muncrat. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Lu Ming meraung, tatapan kejam muncul di matanya. Bas! Tombak panjang itu bergetar dan seluruh kekuatan Lu Ming melonjak menuju tombak panjang itu. Dengan memutar tubuhnya, tulang punggungnya menggerakkan tombak seperti naga, berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke arah Sungai Suci. Serangan ekstrim. Sekarang, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Suara mendesing. Serangan jalur Gokudo bisa menembus segalanya. Seng Jiang langsung merasa kedinginan, dan rambutnya berdiri tegak, seolah dewa kematian sedang mendekatinya. Mundur, mundur, mundur. Seng Jiang meraung dan mundur dengan putus asa. Dia tahu jika dia tidak mundur, dia akan mati. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya mundur. Tombak Lu Ming terlalu cepat dan bisa menyusulnya dalam sekejap. Tidak, Seng Jiang meraung marah, matanya hampir berdarah. Namun, saat berikutnya, puci. Sinar tombak tajam yang tiada taraf menembus ruang di antara alisnya. Seng Jiang, mati. Namun, pada saat ini, tubuh Lu Ming terasa lemah karena dia telah menggunakan sejumlah besar inti esensial untuk melancarkan pukulan ekstrim. Meskipun dia dapat dengan cepat memulihkan sebagian dari inti esensialnya, itu sudah terlambat. Mati mati mati. Sein Jade menyerang Lu Ming dengan marah. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu membelah segalanya. Blokir. Mata Lu Ming membelalak.
Dia mengumpulkan sedikit inti penting yang dia miliki dan menyiapkan lapisan pertahanan di depannya. Pada saat yang sama, kekuatan melahap garis keturunan 9 naga menyebar di depannya. Bang! Saat berikutnya, Lu Ming masih terlempar dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Luka dalam muncul di dadanya. Itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat dan hampir membelah jantungnya. Sinar pedang yang menakutkan masuk ke dalam tubuh Lu Ming dengan panik. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dengan panik, mengerahkan esensi vitalnya untuk melawan. Namun, akibatnya Lu Ming terus-menerus mengeluarkan beberapa suap darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia terluka parah akibat serangan tadi. Lu Ming, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Sein Jade meraung. Wajah pemuda kerajaan bela diri LV4 puncak lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jika tembakan itu ditujukan padanya, dialah yang akan mati. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan. Haha, dari keluarga Seng, tidak mudah membunuhku. Ayo, selanjutnya aku akan membunuhmu. Lu Ming tertawa dan mengarahkan tombak panjangnya ke puncak pemuda kerajaan bela diri LV4 lainnya. Ini membuat wajahnya semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tak jauh dari situ, ada 4 pemuda lainnya dari keluarga Seng. Wajah mereka juga pucat saat mereka memandang Lu Ming dengan ketakutan. Kekuatan Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Tragis. Kali ini, keluarga Seng terlalu tragis. Ketika mereka memasuki dimensi skala iblis, totalnya ada 28 orang. Mereka semua jenius dan elit dari keluarga Seng. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk memeliharanya. Namun kini, hanya tersisa 6 orang. Itu terlalu tragis. Bahkan jika mereka bisa membunuh Lu Ming, mereka akan menderita kerugian besar. Jika petinggi keluarga Seng mengetahuinya, mereka semua akan dihukum. Pantas saja Seng Yu sangat marah. Kecil, kamu tidak akan bisa membunuh satupun dari mereka. Teknik pedang pemecah surga. Mati. Sein Jade meraung, dan cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyusut seolah-olah seluruh esensi, ki, dan darahnya telah tersedot. Saat tubuhnya menyusut, cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Sepertinya cahaya pedang itu bisa membelah langit. Kekuatan auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang sangat kuat. Sekilas Lu Ming tahu bahwa Sein Jade telah mengeluarkan keterampilan rahasia. Jelas sekali, teknik rahasia ini memiliki efek samping yang kuat. Itu akan mengekstrak esensi dan darah tubuh manusia, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bab 526 Pembalikan. Mundur, mundur, Lu Ming mundur dengan panik. Dia merasakan krisis yang fatal. Dengan luka-lukanya saat ini, mustahil baginya untuk menggunakan langkah 9 naga yang menapaki surga. Jika Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga, tekanan mengerikan dari langit dan bumi mungkin akan menghancurkan hatinya. Lukanya begitu dalam hingga jantungnya hampir terbuka. Dia hanya bisa mundur, membunuh, mati. Seng Yu meraung. Dia dan pedangnya sepertinya menyatu menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan. Itu menembus kehampaan dan muncul di depan Lu Ming, menebas kepalanya. Lu Ming menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir serangan dari atas. Dentang. Tombak penakluk iblis mulai bergerak cepat. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menghantam tombak penakluk iblis itu, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Kekuatan mengerikan itu membuat lengan Lu Ming mati rasa dan dia tidak bisa menahan tombak penakluk iblis itu. Suara mendesing. Tombak penakluk iblis dikirim terbang. Cahaya pedang Sein Jade terus menebas kepala Lu Ming. Blokir. Lu Ming meraung. Matanya merah saat dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tangan kirinya berisi kekuatan melahap garis keturunan 9 naga, dan tangan kanannya berisi kekuatan garis keturunan kedua. Pada saat yang sama, ketiga surat wasiat itu diintegrasikan ke dalam tangannya. Bang! Lu Ming menggenggam tangannya dan menangkap pedang Sein Jade. Ledakan. Kekuatan yang menakutkan membuat Lu Ming jatuh ke tanah. Ledakan. Lu Ming menginjak tanah, dan bumi mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tanahnya seperti gelombang, bergetar hebat. Dalam radius 5 mil, tersapu badai angin dan rata. Telapak tangan Lu Ming masih menggenggam pedang Sein Jade. Mati. Sein Jade meraung dan pancaran pedang meluas. Pedang itu membawa kekuatan yang menakutkan dan menebas Lu Ming.
Tanda tanya koma. Telapak tangan Luming menjepit pedang itu dan pedang itu benar-benar mengeluarkan suara mendesis dan percikan 4 warna. Sayangnya, dia tidak bisa menangkapnya pada akhirnya. Pedang itu masih menebas kepala Luming. Apakah aku akan mati di sini? Luming punya pemikiran. Tidak, tidak, aku tidak bisa mati. Luming meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, Glabella Luming tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya dan jejak petir berenang di sekitarnya. Ini adalah kuali petir. Luming punya pemikiran. Sejak Luming mendapatkan kuali petir itu tertidur dalam kesadarannya. Tidak ada gerakan sama sekali. Sekarang, pada saat Luming menghadapi hidup dan mati, kuali petir akhirnya bergerak. Pada saat ini, Luming sepertinya bisa berkomunikasi dengan kuali petir. Secercah pikirannya sepertinya terhubung dengan kuali petir. Dia bisa mengendalikan kuali petir kapan saja dan melancarkan serangan fatal. Membunuh. Tanpa ragu-ragu, Luming mengendalikan kuali petir dan meledakkannya keluar. Bas. Di lautan kesadarannya, kuali guntur mengeluarkan suara seolah-olah dunia sedang terbelah. Lalu, ia terbang keluar. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang mengerikan muncul dari kuali petir. Pada saat itu, vitalitas dan energi esensi Luming yang sebenarnya semuanya diserap oleh kuali petir. Selain inti dan esensi esensialnya, Luming bahkan merasa sebagian dari esensi hidupnya telah diserap oleh kuali petir. Esensi kehidupan mewakili umur. Dengan kata lain, bahkan kekuatan hidup Luming telah diserap oleh kuali petir. Ledakan. Setelah menyerap inti esensial, esensi, dan esensi kehidupan Luming, kuali petir terbang keluar dari celah di antara alisnya. Dentang. Pedang Saint Jade berubah menjadi abu oleh kuali guntur. Saint Jade terguncang dan memuntahkan darah. Dia dikirim terbang ribuan meter. Bas. Kuali petir terbang ke langit dan menjadi sebesar gunung. Guntur bergemuruh, dan itu seperti kekuatan surga. Kemudian, kuali guntur ditekan. Petir tak berujung menyelimuti seluruh murid keluarga Seng. Lari. Saint Jade meraung dan lari dengan putus asa. Lari. Seng Kong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat ini, mereka sangat ketakutan. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira bahwa kuali petir yang begitu menakutkan akan tiba-tiba muncul di tubuh Luming. Mereka merasa seperti semut di depan kuali petir ini. Tidak, mereka bahkan bukan semut. Mereka tidak berarti apa-apa seperti debu. Saat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Dan EBSP, saat berikutnya, kuali petir ditekan, dan sambaran petir yang tebal mulai menari-nari secara sembarangan. Setelah beberapa saat, kuali petir menyusut dengan cepat dan terbang kembali ke Glabella Luming, menghilang. Saat ini, Luming merasa sangat lemah. Tubuhnya kosong, bahkan tanpa jejak inti esensialnya. Dia telah kehilangan banyak energi esensi dan tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa terbang, dan dia jatuh ke tanah. Kuali petir ini terlalu menakutkan. Tidak hanya mengekstraksi yuan sejati dan esensi spiritual normal, tetapi juga mengekstraksi esensi kehidupan. Luming tersenyum pahit. Seorang raja memiliki kehidupan 1000 tahun. Namun, Luming merasa dia baru saja kehilangan 50 tahun hidupnya. 50 tahun hidup adalah kehilangan yang sangat besar. Secercah kesadaranku sepertinya terhubung dengan kuali petir. Hati Luming tergerak. Dia menyadari bahwa secercah kesadarannya dapat dihubungkan dengan kuali petir. Dengan kata lain, Luming bisa mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan jika dia mau. Namun, saat berikutnya, Luming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Mengontrol kuali petir untuk menyerang. Sungguh sebuah lelucon. Mengesampingkan fakta bahwa satu serangan dari kuali petir dapat menguras seluruh yuan dan esensi ki aslinya, dia akan sepenuhnya lemah dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, dia telah kehilangan 50 tahun hidupnya sekaligus. Bahkan jika Luming adalah seorang raja, dia tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali sebelum hidupnya habis dan dia mati. Kuali petir ini tidak dapat digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Namun, ini dapat dianggap sebagai metode tambahan yang menyelamatkan jiwa. Luming berpikir dalam hati. Bas. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar, dan Dandan terbang kembali. Dandan memang luar biasa.
Tadi, dia juga berada di bawah naungan kuali petir, tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Dan, bawa aku untuk melihat apakah keluarga Seng sudah mati. Kata Lu Ming. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berjalan. Seluruh tubuh Dandan memancarkan cahaya redup, dan sedikit bergetar. Kemudian, dengan cepat tumbuh hingga seukuran tangki air. Lu Ming berbaring di atas Dandan, dan Dandan membawa Lu Ming dan terbang ke segala arah. Dalam radius 10 mil, semuanya berantakan, dengan bekas sambaran petir di mana-mana. Di tanah yang berantakan, ada mayat. Para pemuda keluarga Seng yang tersisa semuanya terbunuh oleh kuali petir. Di suatu tempat, Lu Ming melihat tubuh langit suci. Apa? Lu Ming tiba-tiba melihat sosok di tepi jangkauan petir, merangkak ke depan dengan putus asa. Sosok itu compang camping dan seluruh rambutnya terpotong oleh petir. Namun, sekilas Lu Ming tahu bahwa itu adalah Sein Jade. Ketika kuali petir terbang keluar dari gelabela Lu Ming, Sein Jade terlempar ribuan meter jauhnya. Ia kemudian melarikan diri dengan panik, hampir keluar dari area yang ditutupi oleh kuali petir. Oleh karena itu, dia menderita kerusakan paling kecil dan tidak mati untuk beberapa saat. Bab 527 Kekuatan Urat Kristal Upanishad. Ayo pergi. Lu Ming menepuk Dandan dan dia terbang menuju Sein Jade. Melihat Lu Ming terbang, Seng Yu sangat ketakutan. Dia terus berteriak dan merangkak ke depan. Seng Yu, siapa yang mati sekarang? Lu Ming berbaring di atas tubuh Dandan dan terbang di atas Sein Jade, menatapnya dengan dingin. Lu Ming, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Seng. Kamu juga akan mati. Seng Yu meraung. Hehe, entah sudah berapa kali kalian dari keluarga Seng mengatakan hal yang sama. Aku bosan mendengarnya. Lu Ming tersenyum tipis, matanya dipenuhi niat membunuh. Tunggu, Lu Ming, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk tidak membunuhku. Aku bersumpah darah bahwa aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku mohon padamu untuk mengampuniku sekali ini saja. Melihat niat membunuh Lu Ming, Seng Yu menjadi takut dan mulai memohon belas kasihan. Saya masih percaya pada orang mati. Lu Ming tidak tergerak. Tidak, jangan, Lu Ming. Saya tahu bahwa ada urat kristal esoterik dalam dimensi sisik setan. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu Anda lokasi venanya. Teriak Seng Yu. Tambang kristal Upanishad yang kuat. Hati Lu Ming bergetar dan matanya bersinar. Tambang kristal kekuatan Upanishad berbeda dari lubang kristal kekuatan Upanishad. Sebuah lubang kristal niat hanya dapat menghasilkan beberapa keping, atau paling banyak beberapa lusin. Namun, urat kristal yang memiliki makna mendalam benar-benar berbeda. Bahkan urat kristal makna mendalam terkecil pun dapat menghasilkan lebih dari 100 keping kristal makna mendalam. Dan ini adalah yang terkecil. Jika ada lebih banyak, tidak akan ada lagi. Ini merupakan godaan besar bagi siapapun. Katakan padaku, di mana kekuatan kristal Upanishad milikku? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku, aku akan memberitahumu. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku mati. Teriak Seng Yu. Anda, mata Lu Ming berkedip dan dia tampak ragu-ragu. Seng Yu gelisah, takut Lu Ming akan membunuhnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu Ming berkata, "Oke, saya berjanji. Aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, di manakah kekuatan urat kristal Upanishad? Bersumpah, bersumpahlah. Aku hanya akan mempercayaimu jika kamu melakukan itu." Seng Yu berseru, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Karena kamu tidak percaya padaku, pergilah ke neraka." Niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Tunggu, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Di cincin penyimpananku, ada kartu giok biru yang mencatat lokasi persis tambang kristal itu. Seng Yu berteriak, lalu menatap Lu Ming penuh harap. Aku sudah memberitahumu. Anda hanya perlu mengeluarkan token giok dan Anda akan mengetahuinya. Oh, Lu Ming mengangguk dan menepuk Dandan. Hancurkan. Bas. Benda itu berguncang dan menghantam kepala Sein Jade. Ah, Lu Ming, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Seng Yu meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dipukul oleh Dandan, dan kepalanya pecah seperti semangka. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu, tapi bukan berarti hal lain tidak bisa membunuhmu. Lu Ming bergumam. Dandan,
bisakah kamu melepas cincin penyimpanan itu? Lu Ming menepuk Dandan lagi. Tubuh Dandan bergetar dan seberkas cahaya memancar darinya. Ia menyapu cincin penyimpanan Sein Jade dan terbang ke tangan Lu Ming. Lu Ming sangat gembira. Dia terus mengikuti hukum dan mengambil semua cincin penyimpanan pemuda keluarga Seng lainnya. Sayangnya, esensi darah mereka habis setelah disambar kuali petir, sehingga mereka tidak bisa melahapnya. Kemudian, Lu Ming menemukan iblis itu menundukkan tombaknya di tumpukan batu. Dandan, ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Baru saja, terjadi keributan besar di sini, dan mungkin menarik makhluk lain. Sekarang Lu Ming sangat lemah, dia pasti akan mati jika ada iblis bersisik, penjaga dewa di Tian, atau penjaga mayat yang datang. Dandan segera membawa Lu Ming dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, Lu Ming menemukan tempat yang agak terpencil dan memasuki kuil tertinggi. Ada banyak botol dan toples di kuil tertinggi, semuanya adalah pil bermutu tinggi yang dia peroleh dari ahli bela diri lainnya. Lu Ming mengambil pil penyembuhan kelas 1 dan meneguk botolnya. Totalnya ada 9 pil. Dia menelan semuanya dan mulai menyembuhkan. Tubuh fisik Lu Ming telah mencapai peringkat ke-6 dan perlahan pulih. Ketika efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya, tingkat pemulihan tubuhnya meningkat pesat. Otot Lu Ming menggeliat perlahan. Pada luka di dadanya, otot-ototnya menggeliat dan otot-otot baru tumbuh perlahan, menutupi luka dan akhirnya menyumbat jantungnya. Jika tidak, seseorang dapat melihat detak jantungnya dari luar, yang sangat menakutkan. Setelah pil penyembuh dikonsumsi, Lu Ming mengeluarkan botol lain dan menelannya. 1 jam kemudian, Lu Ming menghela nafas lega. Luka-lukanya akhirnya stabil. Kali ini, sangat berbahaya. Lu Ming menghela nafas. Sejujurnya, kali ini di luar ekspektasinya. Dia ingin membunuh Sein Jade setelah dia mendapatkan lebih banyak kristal spiritual tertinggi dan mencapai ranah Raja Bela Diri LV4. Dia tidak menyangka akan disergap oleh Sein Jade. Terlebih lagi, poin kuncinya adalah Sein Jade sebenarnya memiliki senjata roh seperti jaring di tubuhnya, yang dengan sempurna melawan Dandan dan membuatnya kehilangan efeknya. Jika tidak, dengan adanya Dandan, Lu Ming juga bisa keluar dari pengepungan. Itulah mengapa Lu Ming berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir dibelah dua oleh Sein Jade. Jika bukan karena kuali petir, dia pasti sudah mati. Lu Ming menduga bahwa kuali guntur telah menjadikannya sebagai tempat berlindung sementara. Ia tidak ingin dia mati, jadi itu membantu Lu Ming di saat kritis. Kedepannya saya harus lebih berhati-hati. Saya tidak boleh gegabah dan tidak boleh meremehkan orang lain. Lu Ming berpikir dalam hati. Segera setelah itu, dia mulai mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk pulih. Sekarang, tubuh Lu Ming kosong, tanpa jejak inti esensial. Topan kididantiannya telah berhenti beredar sepenuhnya dan tidak bergerak. Lu Ming terus-menerus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, tetapi topan ki tetap tidak bergerak. Namun, Lu Ming tidak berhenti. Dia terus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya. 1 jam kemudian, di bawah upaya gigih Lu Ming, topan itu akhirnya bergerak dan mulai berputar perlahan. Perlahan, secerca esensi klasik lahir dari pusaran tersebut. Itu mengalir melalui meridian Lu Ming dan beredar ke seluruh tubuhnya. Baiklah, dengan secerca esensi sejati, segalanya akan menjadi lebih mudah. Lu Ming mengeluarkan setumpuk kristal roh kelas atas dan mulai menyerap energi spiritual di dalamnya untuk mempercepat pemulihannya. Begitu saja, Lu Ming memulihkan inti esensialnya sambil menyembuhkan luka-lukanya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, kondisi Lu Ming telah pulih ke puncaknya. Luka di tubuhnya juga sudah sembuh. Tentu saja, 50 tahun kehidupan yang telah hilang tidak dapat dipulihkan. Lu Ming duduk bersila, memainkan kartu giok biru di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Tablet giok ini adalah salah satu yang mencatat lokasi urat kristal esoterik yang disebutkan Sein Jade. Lu Ming telah melihatnya sebelumnya. Memang ada peta di dalamnya. Lokasi vena kristal esoteris ditandai. Namun, Lu Ming tidak segera bergegas ke sana. Apakah Seng Yu benar-benar baik hati yang memberitahuku lokasi urat kristal esoteris? Bahkan jika itu demi hidupku, aku tidak punya pilihan selain berhati-hati terhadap jebakan apapun. Lu Ming merenung. Bab 528 LV4 Kerajaan Bela Diri. Lu Ming merenung dalam hatinya apakah ada jebakan.
Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Itu adalah urat kristal dengan makna mendalam yang berisi setidaknya 100 keping. 100 keping kristal niat bernilai sekitar 100.000 kristal roh tingkat tertinggi. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, seseorang tidak dapat mengukur nilai kristal niat. Di pasaran, meskipun Anda memiliki 100.000 kristal roh tingkat tertinggi, Anda mungkin tidak dapat membeli 100 kristal niat. Ada harga tetapi tidak ada pasar. Dan EBSCP, terlebih lagi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa kristal niat kelas menengah akan muncul di urat kristal niat. Lu Ming pasti tidak mau ketinggalan. Apapun, saya akan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Saat aku mencapai ranah Raja Bela Diri LV4 dan memasuki ranah Raja tingkat bawah, tidak akan banyak ranah Raja yang bisa membunuhku. Mata Lu Ming bersinar. Kemudian, dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan 17 pemuda dari keluarga Seng, memilah kristal spiritual tingkat tertinggi di dalamnya, dan menghitungnya. 820.000 kristal spiritual tertinggi. Di dalam cincin penyimpanan 17 pemuda dari keluarga Seng, terdapat 820.000 keping kristal spiritual tertinggi. Lu Ming sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki begitu banyak kristal roh kelas atas. Saint Jade sendiri telah menyumbangkan 210.000 keping. Lu Ming menyimpan kristal roh kualitas terbaik dengan senang hati. Dia belum memeriksa barang lainnya. Baiklah, mari kita mulai terobosannya. Mata Lu Ming berbinar. Dia melambaikan tangannya dan 50.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul. Bang, bang, bang. Semua 50.000 kristal spiritual tertinggi meledak, dan ki spiritual yang kaya dilahap oleh garis keturunan 9 naga. Ki spiritual yang tak ada habisnya diubah menjadi inti esensial dan Lu Ming mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Ada garis pemisah antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4. Menerobos akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang, tapi itu juga sangat sulit. 50.000 keping kristal spiritual kelas atas tidaklah cukup. Lu Ming mengeluarkan 50.000 keping lagi. Dengan cara ini, 50.000 diikuti oleh 50.000. Lu Ming telah melahap total 250.000 keping kristal spiritual kelas atas. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Topan di dantiannya berputar dengan liar, dan inti esensial yang kaya dan kental itu seperti air sungai besar, bergemuruh dan bergemuruh. 2 jam kemudian, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, 2 cahaya tombak meledak. Saya akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Lu Ming keluar dari kuil tertinggi dan muncul di puncak gunung. Ledakan. Lu Ming mengedarkan esensi klasiknya dan menghentakkan kakinya. Kaki yang penuh esensi vital menginjak puncak gunung. Puncak gunung seakan dibombardir dengan beban ratusan juta pon. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan kemudian tiba-tiba meledak. Kerikil beterbangan dan debu memenuhi udara. Ini seperti akhir dunia. Dengan satu langkah, puncak gunung setinggi 1000 meter meledak berkeping-keping. Itu sangat menakutkan. Lu Ming melayang di udara, dengan hati-hati merasakan inti penting dalam tubuhnya. Alam Raja Bela Diri LV4 memang kuat. Kekuatan vitalitas asli adalah 7 kali lipat dari alam Raja Bela Diri LV3. Namun, kekuatan tempurku belum meningkat banyak. Lu Ming bergumam. Prajurit Raja tingkat rendah biasa tingkat 4 tingkat lebih kuat dari Raja tingkat 3. Misalnya, Seng Jiang pernah menjadi Raja Bela Diri puncak LV4, yang berarti kekuatan tempurnya 2 tingkat lebih tinggi dari rata-rata Raja Bela Diri puncak LV3. Namun, Lu Ming telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV4, tetapi kekuatan tempurnya tidak meningkat 2 tingkat. Alasan mengapa Raja Bela Diri LV4 begitu kuat adalah karena esensi sejatinya jauh lebih kental dan kuat. Alasan lainnya adalah dia punya kemauan. Alam niat Raja tingkat rendah telah memasuki tingkat pertama yang lebih rendah, yang sangat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Namun, keinginan Lu Ming telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari level 1. Sekarang dia telah mencapai alam Raja Bela Diri tingkat keempat, tidak ada peningkatan dalam keinginannya. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lu Ming tidak meningkat 2 tingkat tetapi lebih dari 1 tingkat. Lu Ming memperkirakan bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga sekarang, dia tidak akan lebih lemah dari Raja Bela Diri tingkat 6 tahap awal. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dari puncak Raja Bela Diri LV6.
Ketika konsep apiku memadatkan rune niat, kekuatan tempurku akan meningkat pesat. Lu Ming merenung. Masih ada 570.000 keping kristal spiritual kelas atas. Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Saya akan membutuhkannya di banyak tempat setelah saya keluar. Sekarang, mari kita pergi ke tambang kristal Upanishad kekuatan itu dan melihatnya. Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi ke alamat yang tertera di kartu jade. Setelah terbang sekitar 1 juta mil, dia dikelilingi oleh pegunungan yang tak terbatas. Di pegunungan, ada banyak suku iblis berskala. Namun, suku iblis berskala di sini semuanya adalah suku besar dengan lebih dari 10.000 anggota. Ada banyak eksistensi kuat di antara mereka. Lu Ming tidak berani berpikir untuk menyerang suku iblis berskala besar sendirian. Jika Raja Ras Iblis bersisik tahap akhir muncul, dia pasti sudah mati. Itu di area ini. Mata Lu Ming berbinar. Menurut tanda di peta, seharusnya berada di area ini. Lu Ming terbang tinggi di langit dan bersembunyi di balik awan. Dia menahan auranya dan menyatu dengan awan. Kemudian, inti esensialnya melonjak dan awan perlahan terbang ke depan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke bawah. Setelah beberapa saat, itu di sana. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di antara gunung-gunung di bawahnya, terdapat sebuah puncak gunung kecil yang sangat aneh. Puncak lainnya ditutupi rumput hijau subur dan pepohonan. Semua tumbuhan di puncak gunung kecil ini berwarna merah menyala, seolah seluruh puncak gunung terbungkus api. Gunung kecil ini adalah tujuan tambang kristal yang disebutkan Seng Yu. Lu Ming tidak segera keluar. Sebaliknya, dia terus bersembunyi di awan dan melayang sambil mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian, dia menemukan sesuatu. Di puncak gunung terdekat, Lu Ming melihat sesosok tubuh melintas. Kemudian, Lu Ming merasakannya dengan cermat. Memang benar, ada sejumlah besar aura seniman bela diri di pegunungan sekitarnya. Setidaknya ada 100 orang. Orang-orang ini menyembunyikan aura mereka. Jika bukan karena penginderaan hati-hati Lu Ming, dia tidak akan bisa merasakannya. Memang ada jebakan. Orang-orang ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Seng. Seng Yu itu benar-benar punya niat buruk. Dia menipuku di sini. Jika aku terburu-buru keluar seperti ini, aku pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, apa yang coba dilakukan orang-orang dari keluarga Seng dengan bersembunyi di pegunungan sekitarnya? Menunggu siapa? Mata Lu Ming berkedip dan berbagai pemikiran melintas di benaknya. Segera, dia menahan auranya dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk tidak memancarkan aura apapun agar tidak ketahuan oleh keluarga Seng. Lu Ming mengendalikan awan dan berputar di langit area ini, menunggu. Di salah satu puncak gunung, di bawah pohon kuno, ada beberapa sosok muda yang duduk bersila. Apa-apaan ini? Mengapa Seng Yu itu belum datang? Ini sudah melewati waktu yang disepakati. Salah satu pemuda jangkung berkata dengan tidak senang. Saya menerima kabar bahwa pria itu mengejar seorang pria bernama Lu Ming. Dia berjuang untuk memberikan kontribusi di depan Tuan Muda Xing Chen. Pemuda lain dengan wajah pucat mencibir. Pria itu, Seng Yu, hanya ingin menyanjung Tuan Muda Xing Chen setiap hari. Lupakan saja, kehilangan beberapa lusin orang di sisinya bukanlah masalah besar. Dia bisa datang atau tidak. Pemuda jangkung itu mendengus. Kemudian, mereka mulai membicarakan hal lain dengan suara pelan. Bab 529 Pertempuran Kacau. Waktu berlalu. Sehari berlalu dalam sekejap mata, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Saat malam tiba di hari kedua, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Mata Lu Ming menyipit. Di kejauhan, setidaknya 50 peti mati beterbangan. Sepertinya orang-orang dari keluarga Seng ada di sini untuk menyergap orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Menarik. Mata Lu Ming berbinar. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Lebih dari 50 peti mati menuju ke arah tambang kristal. Pada saat berikutnya, mereka semua melayang di atas kekuatan tambang kristal Upanishad. Dan EBSP, kakak. Beberapa semak terbuka, dan beberapa penjaga mayat berjubah hitam keluar. Hehe, sepertinya beritanya benar. Ada lapisan kristal yang kuat di sini. Seorang penjaga mayat tertawa dingin. Ayo mulai menggali. Kata penjaga mayat lainnya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Di sekitar tambang kristal esoteris,
prasasti tiba-tiba muncul dan bersinar dengan cahaya terang. Dalam sekejap, itu membentuk perisai cahaya besar, menyelimuti orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Tidak bagus, ini formasi prasasti, mundur. Seorang penjaga mayat berteriak dan mengendalikan mayat halus itu untuk bergegas keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang cahaya tiba-tiba muncul di perisai cahaya dan menusuk penjaga mayat dan mayat yang dimurnikan. Ledakan. Ledakan. Suara ledakan terdengar, dan penjaga mayat serta mayat yang dimurnikan diledakkan kembali. Bas. 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 Pada saat ini, sosok-sosok bergegas keluar dari hutan sekitarnya. Lebih dari 100 sosok mengepung orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Penjaga Surgawi di Tian. Sial, kamu dari keluarga Seng. Kami telah ditipu. Seorang penjaga mayat meraung. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Kalian dari Sekte Mayat Surgawi, jadilah hadiahku. Di keluarga Seng, pemuda jangkung itu tertawa. Jelas sekali, mereka adalah pemimpin keluarga Seng. Isi daya. Seorang penjaga mayat meraung. Dan EBSCP, kakak. Lebih dari 50 mayat halus muncul dari lebih dari 50 peti mati, dan rantai mereka ditembakkan ke arah perisai. Kendalikan susunannya dan bunuh para dari Sekte Mayat Surgawi itu. Di keluarga Seng, pemuda berwajah pucat memberi perintah. Segera, 36 orang terbang mengelilingi formasi prasasti. Esensi sejati menyembur keluar, mengendalikan formasi prasasti untuk menyerang. Saat prasasti itu bertarung, cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Sinar pedang Ki terbentuk dan menyerang Sekte Mayat Surgawi dan mayat yang dimurnikan. Ledakan, ledakan. Untuk sesaat, suara gemuruh terus berlanjut. Ada yang salah. Saat ini, pemuda dengan wajah agak pucat berbicara. Apa yang salah? Pemuda jangkung itu bertanya. Jumlah penjaga jenazah tidak tepat. Hanya ada 20 penjaga mayat di barisan. Meskipun ada 50 peti mati, hanya ada satu mayat halus di setiap peti mati sekarang. Pemuda berwajah pucat itu mengerutkan kening. Kemudian, matanya tiba-tiba berkedip dan dia berteriak, "Tidak bagus, hanya sebagian dari orang-orang Sekte Mayat Surgawi yang masuk." Apa? Pemuda jangkung itu tercengang. Hehe, Elang Suci, otakmu masih gesit seperti biasanya. Saat ini, tawa dingin tiba-tiba datang dari langit. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dari segala arah, suara hentakan udara terdengar, dan penjaga mayat berjubah hitam muncul satu demi satu. Di keempat penjuru, setidaknya ada 30 penjaga mayat. Setiap penjaga mayat diikuti oleh 2 atau bahkan 3 mayat yang dimurnikan. Mereka membentuk pengepungan, mengelilingi keluarga Seng di tengah. Semua orang dari keluarga Seng menjadi pucat. Hehehe. Seorang penjaga mayat dengan tahi lalat hitam di antara alisnya mencibir ketika dia melihat orang-orang di keluarga Seng. Ketika saya menerima berita itu, saya merasa itu sedikit aneh. Untuk berjaga-jaga, saya memanggil sekelompok orang untuk pergi dulu. Benar saja, ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Seng Anda. Tidak mudah membunuh kita. Jadi bagaimana jika kalian semua tahu? Sebagian anak buahmu akan terjebak dalam formasi. Jika kamu kehilangan sebagian dari pasukanmu, kamu akan tetap mati. Elang Suci muda dengan wajah agak pucat berkata dengan dingin. Ah, benarkah? Hari ini, kamulah yang akan mati. Membunuh. Mata penjaga mayat dengan tahi lalat itu bersinar dengan kekerasan dan niat membunuh saat dia meraung. Membunuh. Membunuh. Para penjaga mayat meraung ketika mayat-mayat halus itu melambaikan rantai mereka dan menyerang keluarga Seng. Membunuh. Elang Suci juga meraung, dan aura kekerasan menyebar dari tubuhnya. Lengannya bergetar, dan seperti seekor gosok, ia menyerang penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Kekuatannya yang kuat terlihat sepenuhnya. Tingkat budidayanya berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-6. Membunuh. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya berteriak dengan dingin. Di sampingnya, 2 mayat halus, keduanya berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri LV6, menyerang Elang Suci. Pada saat yang sama, pemuda dengan tahi lalat di antara kedua alisnya juga menyerbu ke arah Elang Suci. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan juga sangat menakutkan. Dia juga seorang Raja Bela Diri LV6 tingkat menengah. Ledakan, ledakan. Dengan beberapa ledakan, Elang Suci melawan 2 mayat halus dan penjaga mayat dengan level yang sama sendirian, tidak dirugikan sama sekali.
Dalam hal kekuatan tempur, para jenius dari keluarga Seng lebih unggul. Keuntungan Sekte Mayat Surgawi adalah mayat mereka yang dimurnikan. Mereka memiliki sejumlah besar mayat halus, dan mereka kebal serta tidak takut mati. Ledakan, ledakan, dan EBSCP, ledakan terus terdengar saat kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Penjaga mayat dalam formasi prasasti juga mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang formasi prasasti. Namun, dalam pertarungan prasasti, mereka sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan terjebak dalam pertempuran hebat. Lu Ming menahan auranya dan berdiri diam, memperhatikan dengan tenang. Bang, bang, dan EBSCP, pada saat ini, tanah di sekitar tambang kristal maksud mulai naik dan turun. Binatang iblis mirip Black Panther muncul dari tanah, dan saat mereka mengayunkan cakarnya, tanah mulai retak. Tidak bagus, mayat iblis ini mencoba menghancurkan fondasi formasi. Elang suci itu berteriak, serang mayat iblis itu. Pemuda jangkung dari keluarga Seng berteriak. Awalnya, 36 pemuda dari keluarga Seng yang mengendalikan formasi tidak lagi peduli untuk mengendalikan formasi. Mereka mulai menyerang mayat iblis. Namun, karena basis formasi telah hancur sebagian, kekuatan formasi prasasti telah sangat melemah. Dalam formasi tersebut, mayat yang dimurnikan menyerang dengan lebih gila lagi, menyebabkan formasi tersebut bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Brengsek, elang suci itu menggeram. Mati. Penjaga mayat dengan tahi lalat mengendalikan mayat halus dan menyerang elang suci. Kedua penjaga mayat itu memblokir di depannya dan menyerang tanpa rasa takut. Serangan elang suci mendarat di mayat yang dimurnikan, tapi itu hanya meninggalkan sedikit luka. Penjaga mayat itu sendiri bersembunyi di baliknya dan menyerang dengan dingin. Ah! Saat ini, seseorang berteriak. Seseorang dari keluarga Seng telah terbunuh. Serang penjaga mayat, jangan bertarung dengan mayat yang dimurnikan. Elang suci itu meraung. Ledakan. Pada saat ini, formasi prasasti di bawah benar-benar runtuh. Penjaga mayat dan mayat halus di dalam formasi bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, keluarga Seng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dari waktu ke waktu, para ahli dari keluarga Seng akan dibunuh. Namun, Sekte Mayat Surgawi juga tidak bersenang-senang. Penjaga mayat Sekte Mayat Surgawi relatif lemah, dan dalam pertempuran yang kacau, mereka mudah disergap. Oleh karena itu, penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi dibunuh dari waktu ke waktu. Bab 530 Lu Ming mengambil tindakan. Selama penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi mati, mayat halus yang dia kendalikan akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Seng menyerang penjaga mayat dengan sekuat tenaga. Membunuh, membunuh, membunuh. Kedua belah pihak sudah berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Energi meledak, rantai besi melintasi langit, dan ki darah memenuhi udara. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan jatuh ke tanah. Namun secara keseluruhan, keluarga Seng berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tak lama kemudian, puluhan orang tewas. Keluarga Seng memiliki total sekitar 100 orang, sedangkan Sekte Mayat Surgawi hanya memiliki 50 penjaga mayat. Setiap penjaga mayat memiliki 2 hingga 3 mayat yang dimurnikan, sehingga jumlah totalnya mendekati 200. Membunuh. Elang suci mengenakan sepasang sarung tangan senjata roh, dan pancaran cakarnya sangat mengejutkan. Cakarnya terus-menerus ditebas seolah bisa menghancurkan segalanya. Namun, kedua mayat halus itu menahannya dengan erat. Di belakangnya, penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya terus melancarkan serangan diam-diam. Brengsek, mata elang suci memerah karena niat membunuh. Ia melolong ke langit dan bergegas, mengabaikan rantai besi yang datang ke arahnya. Puci, sebuah rantai logam menembus bahunya. Elang suci memekik dan mengambil kesempatan itu untuk bergegas melewati dua mayat halus itu dan bergegas menuju penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Mati. Sosok elang suci itu secepat kilat, dan cakarnya menembus kehampaan, mencakar jantung penjaga mayat itu. Jejak keterkejutan melintas di mata penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya. Dia dengan marah menebas dengan pedang di tangannya, mencoba yang terbaik untuk memblokir elang suci. Selama dia bisa memblokir serangan elang suci, dua mayat halus itu akan bisa tiba. Namun, kekuatan tempur dari penjaga mayat itu sendiri pada awalnya tidak tinggi,
dan bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang jenius seperti Elang Suci. Penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya mencoba yang terbaik, tapi dia tetap tidak bisa memblokirnya. Dengan puff, darah berceceran di mana-mana. Salah satu lengannya telah dirobek oleh Elang Suci. Pada saat ini, dua mayat halus tiba. Bunuh, bunuh, bunuh dia. Penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya meraung. Kedua penjaga mayat tanpa rasa takut menyerang Elang Suci. Bahu Secret Hawk telah tertusuk rantai besi, jadi kekuatannya sedikit melemah. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Ah! Pada saat ini, teriakan mengejutkan terdengar. Seng Chong, Elang Suci itu meraung. Kali ini, ada 3 orang di keluarga Seng yang telah mencapai ranah Raja Bela Diri Level 6. Seng Ying, pemuda jangkung itu, dan Seng Chong. Namun, Sekte Mayat Surgawi juga memiliki 3 penjaga mayat kerajaan bela diri Level 6 dan 7 mayat halus. Pada saat ini, Seng Chong dikelilingi oleh 3 mayat halus dari kerajaan bela diri Level 6. Pada akhirnya, dia tertusuk rantai dan diubah menjadi saringan. Dengan jatuhnya Raja Bela Diri Level 6, moral keluarga Seng sangat berkurang. Semakin banyak orang terbunuh. Totalnya, lebih dari 50 orang tewas di tempat. Mundur, mundur. Elang Suci itu meraung. Jika ini terus berlanjut, keluarga Seng mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak mudah untuk pergi. Penjaga mayat dengan tahi lalat di keningnya sangat marah. Penjaga mayat terus mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan dan membunuh anggota keluarga Seng. 50 orang yang tersisa dari keluarga Seng berkumpul dan bergegas ke satu arah. Orang-orang dari keluarga Seng berkumpul dan ingin mundur. Bahkan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi tidak dapat menghentikan mereka. Setelah meninggalkan beberapa mayat lagi dari keluarga Seng, dia berhasil keluar dari pengepungan dan berlari ke kejauhan. Dari Sekte Mayat Surgawi, aku, Elang Suci, akan mengingat hutang ini. Suara itu datang dan orang tersebut menghilang. Setidaknya kalian lolos dengan cepat. Mata penjaga mayat dipenuhi api saat dia melanjutkan, cepat dan kumpulkan mayat keluarga Seng. Bawa mereka kembali dan saring menjadi mayat yang dimurnikan. Juga, cepatlah dan gali kristal tujuan di gunung ini. Perintah pemuda berwajah tahi lalat itu dengan keras. Ketika keluarga Seng kembali, mereka pasti akan mengirimkan bala bantuan. Mereka harus bergegas. Penjaga mayat yang tersisa dengan cepat bergerak. Sementara itu, penjaga mayat dengan tahi lalat di alisnya berdiri di udara dan mengedarkan teknik budidayanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lengannya baru saja dirobek oleh Elang Suci, dan vitalitasnya sangat rusak. Dia bahkan tidak menyadari bahwa awan perlahan melayang di atas kepalanya. Lu Ming tersembunyi di awan. Mata Lu Ming berkedip dengan niat dingin dan membunuh. Ya, dia akan mengambil tindakan. Di antara para penjaga mayat ini, hanya sedikit di alam Raja Bela Diri ke-55-6 yang merupakan ancaman baginya. Selama dia membunuh beberapa dari mereka dengan serangan yang menggelegar, penjaga mayat lainnya tidak perlu takut. Secara khusus, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Tanpa suara, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Saat berikutnya, serangan jalur Gokudo. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya tombak dan menembak ke arah penjaga mayat dengan tahi lalat di tengah alisnya dari awan dengan kecepatan yang menakutkan. Ah, tidak bagus. Penjaga mayat dengan tahi lalat di dahinya tiba-tiba merasa khawatir, tapi sudah terlambat. Puci, kepala penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya meledak. Dia dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Tidak bagus, serang musuh. Penjaga mayat lainnya bereaksi dan meraung kaget dan marah. Mereka mengendalikan mayat yang dimurnikan dan menerkam Lu Ming. Namun, Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan bergegas ke langit. Dengan lambaian tangannya, kilat di langit berkumpul. Mati, Lu Ming menurunkan telapak tangannya, dan kilat memenuhi langit, menyambar penjaga mayat di bawah. Tidak peduli apakah itu penjaga mayat atau mayat yang dimurnikan, mereka semua sangat takut pada petir. Tanda tanya koma. Para penjaga mayat di bawah tingkat raja berteriak ketika mereka disambar petir. Sejumlah besar ki mayat dilepaskan dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Dan meskipun penjaga mayat yang berada di tingkat raja ke atas tidak mati, mereka menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Membunuh. Lu Ming memegang tombak panjangnya dan menyerang kelompok penjaga mayat.
Dia sengaja menghindari dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 dan mayat halus mereka, dan fokus membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 dan LV5. Puff, puff. Langkah menghentakkan surga sembilan naga Luming begitu cepat sehingga dia dengan mudah menghindari mayat yang dimurnikan dan menyerang penjaga mayat. Hal ini membuat mayat penjaga mayat menjadi tidak berguna. Sial, sial. Kedua penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 sangat marah. Dari sekte mayat surgawi, mati. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memikirkan Zuang Tua dan 49 orang lainnya yang datang bersamanya dari timur. Dia pernah bersumpah untuk membalaskan dendam mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya tombaknya menusuk dengan keras, dan dua orang lainnya terbunuh. Mundur, kalian mundur, kami akan membunuhnya. Teriak penjaga mayat kerajaan bela diri LV6. Dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 mengendalikan 5 mayat halus dan mengepung Luming. Mereka melambaikan rantai besi untuk menghalangi pelarian Luming. 3 penjaga mayat tingkat raja yang lebih rendah dengan cepat mundur. Adapun penjaga mayat di bawah tingkat raja, mereka semua sudah mati. Dalam pertempuran dengan keluarga Seng barusan, sekte mayat surgawi hanya kehilangan selusin penjaga mayat, dan masih ada lebih dari 30 orang yang tersisa. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, Luming telah membunuh 5 dari mereka. Luming hanyalah musuh bebuyutan mereka. Yang terpenting adalah penjaga mayat dengan tahi lalat di antara alisnya telah dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Tidak ada yang bisa menahan Luming. Itulah mengapa Luming membunuh begitu banyak orang seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Aku akan membunuhmu sekarang. Luming menatap kedua penjaga mayat Raja Bela Diri LV6. Tombak panjang itu tersapu dan memutus rantai di sekelilingnya. Dandan, hancurkan. Saat berikutnya, Luming menepuk Dandan. Bas! Dandan langsung terbang keluar, menerobos rantai besi, dan menghancurkan kepala penjaga mayat. Bab 531 Kristal Niat Tipe Api Tingkat Menengah. Bang! Koma! Penjaga mayat itu dipukul wajahnya secara akurat oleh Dandan, dan seketika, wajah pucat itu benar-benar berubah bentuk dan terpelintir. Keadaan yang menyedihkan membuat penjaga mayat sulit berkonsentrasi. Kedua mayat halus itu berhenti sejenak, seperti kayu. Momen ini saja sudah cukup. Sosok Luming berlari melewatinya dan menyerang penjaga mayat. Ah! Penjaga mayat itu berteriak keras. Merasakan bahaya mendekat, dia ingin mengendalikan mayat halus itu untuk kembali dan membantu sambil mundur pada saat yang bersamaan. Tapi sudah terlambat. Puci! Tembakan Luming menembus jantung penjaga mayat itu. Seorang penjaga mayat di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-6 telah meninggal. Begitu dia meninggal, 2 mayat halus yang dia kendalikan berhenti di udara. Penjaga mayat kerajaan bela diri LV6 yang tersisa ingin membantu, tetapi setelah melihat ini, dia mundur dengan panik. Dia mengendalikan ketiga penjaga mayat untuk mengelilinginya dengan erat. Mata Luming berkedip tapi dia tidak mengejarnya. Begitu penjaga mayat mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk bertahan dengan sekuat tenaga, akan lebih sulit untuk dibunuh. Hanya seperti sekarang, dengan momentum Thunderbolt, yang membuat mereka lengah, dia dapat dengan mudah membunuh penjaga mayat itu. Keempat penjaga mayat mengambil 9 mayat halus dan melarikan diri dengan liar, menghilang dalam sekejap mata. Pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Luming. Ini hanya mungkin setelah Luming berhasil menembus tingkat bawah dari tingkat raja. Sebelumnya, dia tidak akan mampu melakukannya. Segel jiwa penjaga mayat terlebih dahulu. Dengan lambaian tangannya, puluhan kristal penyegel jiwa muncul. Di bawah kendali esensi klasik Luming, mereka terbang menuju mayat penjaga mayat. Kemudian, Luming menyuntikkan esensi klasiknya ke udara dan kristal penyegel jiwa bersinar, menyegel jiwa penjaga mayat ke dalam kristal penyegel jiwa. Setelah semuanya selesai, Luming melambaikan tangannya dan lusinan kristal penyegel jiwa terbang kembali ke tangannya. Wajah Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya jiwa penjaga mayat di dalam kristal penyegel jiwa ini saja yang bisa mendapatkan banyak hadiah. Kemudian, sosok Luming melintas dan dia melepas semua cincin penyimpanan keluarga Seng dan penjaga mayat. Tentu saja, dia juga melahap sari darah keluarga Seng. Begitu banyak cincin penyimpanan. Berapa banyak kristal spiritual yang ada di sana? Petik 2. Hati Luming membara dan matanya bersinar karena kegembiraan. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini.
Vena kristal esoteris belum digali. Lu Ming tidak punya banyak waktu lagi. Apakah itu keluarga Seng atau sekte mayat surgawi, mereka semua akan membawa orang kembali. Segera, Lu Ming mengeluarkan kapak perang besar dan mengayunkannya ke gunung kecil. Bang! Batuan pecah beterbangan kemana-mana, dan sebagian besar gunung kecil itu terbelah. Ini adalah tambang kristal esoteris dan tanahnya sangat keras. Jika itu adalah gunung biasa, kapak Lu Ming dapat dengan mudah membelahnya menjadi dua. Namun, sekarang tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat, akan sangat cepat baginya untuk menggali. Lu Ming melambaikan kapak perangnya dan terus-menerus meretas. Segera, bongkahan batu besar terlempar. Seluruh dunia dipenuhi dengan konsep api yang kuat. Konsep api. Mata Lu Ming berbinar. Dia kekurangan kristal api esoteris sekarang. Jika dia bisa menemukan kristal esoterik elemen api tingkat menengah, dia akan mampu membuat terobosan dalam konsep apinya. Satu potong. Tiba-tiba, Lu Ming melihat kristal ultimat berwarna merah menyala tertanam di batu di bawah. Sangat gembira, Lu Ming menyimpan kristal pamungkas tipe api dan terus menggali dengan sekuat tenaga. Dan EBSCP, selanjutnya, semakin banyak kristal yang digali. 1-2, 10 potong, 20 potong. Seperti yang diharapkan dari tambang kristal esoteris. Ada banyak kristal esoterik, dan lubang kristal esoterik tidak bisa dibandingkan dengannya. 2 jam kemudian, seluruh puncak gunung menghilang. Lu Ming telah menggali 300 keping kristal niat. Ya, total ada 300 kristal maksud atribut api. Dia telah menjadi kaya. Lu Ming merasa telah menjadi kaya. Namun, dia belum menemukan kristal makna mendalam tingkat menengah. Inilah tujuan sebenarnya Lu Ming. Lu Ming terus menggali. Dia menggali beberapa meter lebih dalam ke puncak gunung, tapi tetap tidak ada apa-apa. Dia bahkan tidak melihat kristal makna mendalam tingkat rendah. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Ini mungkin tambang kecil, tapi seharusnya masih bisa menghasilkan kristal makna mendalam tingkat menengah, bukan? Lu Ming tidak mau menyerah dan terus menggali. Dentang. Tiba-tiba, kapak perang Lu Ming menghantam batu yang keras tetapi tidak terbelah. Apa ini? Mata Lu Ming berbinar. Di bawah, sebuah batu seukuran kepala manusia terungkap. Warna batu ini berbeda dengan batu lainnya. Warnanya lebih dalam dan merah menyala. Lu Ming tiba-tiba teringat saat dia memperoleh kristal makna mendalam tingkat menengah atribut bumi. Bukankah dia juga menemukannya di batu khusus? Mata Lu Ming berbinar. Dia mengangkat kapak perangnya, inti esensialnya meledak, dan dia menebas batu itu. Dentang. Retakan muncul di batu. Segera, Lu Ming mengganti bagian belakang kapaknya dan memukul batu itu. Dan EBSCP, KK. Batu itu retak, dan retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh batu. Semakin banyak retakan yang muncul, dan akhirnya seluruh batu retak. Konsep api surga bumi yang sangat kuat menyebar. Di tengah batu, ada kristal merah menyala tergeletak dengan tenang di dalamnya. Itu sangat jernih dan mempesona, sangat menarik perhatian. Kristal niat tipe api tingkat menengah. Lu Ming tampak bersemangat. Dia menggunakan esensi vitalnya dan meraih kristal esoteris di tangannya. Lalu, dia memasukkannya ke dalam kotak giok dan menyimpannya. Panen kali ini lumayan, lumayan. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Dia sangat puas. Sekarang, mari kita cari tempat untuk memadatkan rune konsep api. Kemudian, kami akan kembali ke kota Tianxuan untuk menyelesaikan misinya. Lu Ming tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan guntur menyebar dan mengubah mayat halus yang tidak bergerak menjadi arang. Setelah itu, Lu Ming melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. 1.000.000 mil jauhnya, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila, dengan pucuk lembut pohon kuno yang memahami jalan ditempatkan di sampingnya. Selama periode waktu ini, mata air jernih di kotak giok telah berkurang banyak. Hanya tersisa satu lapisan kecil. Tunas muda dari pohon kuno pemahaman jalan bahkan lebih berkilau dan aura yang dipancarkannya bahkan lebih misterius. Sedangkan untuk cabang lainnya tidak bergerak sama sekali. Lu Ming memperkirakan bahwa cabang itu kemungkinan besar telah layu sepenuhnya dan tidak dapat hidup lagi. Selain itu, ada rumor bahwa pohon pemahaman jalan yang sama hanya ada satu kali di dunia. Tidak mungkin ada dua pohon pemahaman jalan yang identik. Inilah hukum langit dan bumi.
Sepertinya aku harus mencari cairan spiritual setelah aku keluar. Kalau tidak, akan menjadi keajaiban jika pohon kuno pemahaman jalan tidak layu, apalagi tumbuh. Lu Ming merenung. Dan EBSCP, dengan lambaian tangannya, kristal niat tingkat menengah elemen api muncul. Saya seharusnya berhasil membentuk kristal niat tingkat menengah dengan bantuan pohon pemahaman kuno. Mata Lu Ming berkilat dan dia meremasnya dengan kuat. Kaca, kristal makna mendalam tingkat menengah meledak, dan gelombang api yang sangat kuat dari alam surga dan bumi memenuhi seluruh area. Lu Ming bahkan bisa melihat ada benang padat alam niat yang melayang di sekelilingnya. Lu Ming segera menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Di sekelilingnya, benang niat terus memasuki ruang di antara alis Lu Ming. Pemahaman Lu Ming tentang maksud api meningkat pesat. Bab 532 sebuah kekayaan besar. Di sampingnya, pohon kuno pemahaman jalan memancarkan aura misterius, menyebabkan kondisi Lu Ming mencapai puncaknya. Hatinya kosong dan pikirannya jernih. Kecepatan pemahamannya 10 kali lebih cepat dari biasanya. Semakin cepat kecepatan pemahamannya, semakin banyak benang niat yang diserapnya. Lu Ming merasa pemahamannya tentang konsep api telah mencapai batasnya. Mengembun. Api. Dia berteriak dengan suara rendah. Konsep api yang kuat keluar dari tubuhnya, membuat Lu Ming terlihat seperti manusia pembakaran. Saat berikutnya, konsep api ditarik kembali sepenuhnya. Itu berkumpul di lautan kesadaran Lu Ming dan mulai mengembun dengan gila-gilaan. Pada saat itu, tanda guntur dan tanda angin di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Gelombang energi terpancar dan mencegah Lu Ming memadatkan rune api. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Mengembun. Lu Ming menggeram. Dan EBSCP, dengan bantuan kristal niat tingkat menengah dan pohon kuno pemahaman jalan, simbol niat api di lautan kesadarannya mulai memadat dengan momentum yang tak terbendung. Sesaat kemudian, simbol niat sepanjang 1 inci menjadi merah menyala dan jernih saat melayang di lautan kesadarannya. Rune konsep api terbentuk. Namun, hal itu tidak berhenti. Maksud langit dan bumi yang terkandung dalam kristal maksud tingkat menengah terlalu padat dan kuat. Harga kristal makna mendalam tingkat menengah 1000 kali lipat dari harga kristal makna mendalam tingkat rendah. Ini adalah tanda yang jelas. Pada saat ini, masih banyak benang merah yang diserap oleh Lu Ming. Di lautan kesadarannya, rune niat api perlahan bertambah panjang. 1 inci, 1 inci, 1 inci 2. Ketika sepotong kristal makna mendalam tingkat menengah elemen api habis dikonsumsi, rune konsep elemen api Lu Ming sebenarnya telah mencapai panjang 2 inci. Penyelesaian awal ranah niat tingkat pertama. Lu Ming sebenarnya telah mengembangkan konsep api ke tingkat 1 tingkat lebih rendah sekaligus. Ini semua berkat tumpukan efek dari pohon kuno pemahaman jalan. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki kristal niat tingkat menengah, mereka tidak akan mampu mencapai efek ini. Konsep api tingkat rendah tingkat pertama. Ayo pergi dan lihat dampaknya. Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, Lu Ming terbang ke langit. Bas! Saat dia melemparkan konsep api, nyala api tak berujung muncul dari udara tipis antara langit dan bumi, berkumpul dengan liar di telapak tangan Lu Ming. Sebuah bola api muncul di telapak tangan Lu Ming. Itu sangat panas sehingga merusak ruangan. Dengan lambaian tangannya, bola api itu terbang keluar lalu meledak. Api panas menyapu sekitar 10 mil, seolah-olah matahari telah meledak. Lu Ming mengangguk puas. Sekarang, ketiga maksud telah diringkas menjadi rune maksud. Seberapa kuatkah kekuatan perpaduan 3 niat? Petik 2. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming membara karena gairah. Tombak penakluk iblis muncul di tangannya dan dia menusukkan tombak itu ke puncak gunung yang jaraknya ribuan meter. Ketiga wasiat itu berkumpul dan membentuk cahaya tombak, yang menembus ke arah gunung. Puff! Lu Ming hanya mendengar suara lembut dan kemudian melihat sebuah lubang besar yang transparan di lereng gunung setinggi 10.000 kaki. Puncak gunung setinggi 1.000 kaki ditembus dengan santai oleh tombak Lu Ming. Lu Ming tidak menggunakan inti penting apapun dalam bidikan ini. Dia murni mengandalkan kekuatan kemauannya. Kuat, terlalu kuat. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan dari ketiga konsep tersebut sangat menakutkan ketika digabungkan. Lu Ming memperkirakan bahwa itu lebih kuat daripada mengembangkan satu konsep ke tingkat 1 tingkat atas. Itu hampir menyelesaikan konsep level 1. Dengan kata lain,
Kekuatan niat Luming sudah sedikit lebih kuat daripada niat seorang raja biasa pada tahap kesuksesan yang fenomenal. Nampaknya kekuatan perpaduan tiga maksud memang menakutkan. Jika saya tidak salah, kekuatan perpaduan dua niat dasar tingkat 1 sebanding dengan keberhasilan awal dari satu niat. Kekuatan perpaduan tiga niat tingkat 1 sebanding dengan penyelesaian satu niat. Sedangkan bagiku, dua keinginanku telah mencapai pencapaian kecil tingkat pertama. Jika saya menggabungkan ketiganya, kekuatannya akan mendekati penyelesaian tingkat pertama dari satu keinginan. Ketika anginku juga menembus pencapaian kecil tingkat pertama, kombinasi dari tiga keinginan akan sepenuhnya setara dengan penyelesaian tingkat pertama dari satu keinginan. Luming berspekulasi dalam hatinya. Terobosan dalam konsep api telah menggandakan kekuatan tempur Luming. Sekarang, Luming yakin bahwa dia bisa membunuh seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV6 tahap awal dalam satu gerakan tanpa menggunakan pukulan ekstrim. Luming dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuh seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV6 puncak. Tentu saja, ceritanya berbeda bagi para jenius tak tertandingi yang bisa bertarung di atas level mereka. Sekarang, Luming tidak takut pada siapapun yang berada di bawah level raja. Sekarang, ayo kembali ke kota Tianxuan. Bas. Dengan kilatan cahaya, dia menuju pintu keluar dimensi sisik iblis. Setengah hari kemudian, Luming kembali ke tembok tinggi dan menuju pintu keluar. Luming kembali ke kota Tianxuan 2 hari kemudian. Setelah itu, Luming datang ke area ketiga dan masuk ke sebuah rumah besar. Tuan muda, apakah Anda ingin menyewa rumah? Tempat ini berharga 100 kristal roh kelas atas sehari. Seorang lelaki tua bertanya, saya akan menyewanya selama sebulan. Luming mengangguk. Dia mengeluarkan 3.000 kristal roh kualitas terbaik dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Baiklah, orang tua itu memiliki senyuman di wajahnya saat dia memberikan tablet giok kepada Luming. Luming mengambil kartu giok dan masuk ke ruangan sesuai dengan nomor di kartu giok. Setelah menutup pintu, Luming duduk bersila. Seperti yang diharapkan dari sebuah ruangan yang berharga 100 kristal roh kelas atas. Alam esensi langit dan bumi sangatlah kuat. Luming merasakan lingkungan dan berpikir sendiri. Dia menyadari bahwa alam esensi di sini tidak sebaik istana pencerahan Dao di timur, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Ki spiritual langit dan bumi di sini juga sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada halaman langit timur tempat dia tinggal. Luming menghela nafas dalam hati. Pembangkit tenaga listrik di zaman kuno memang luar biasa. Mereka sebenarnya bisa membangun seluruh kota menjadi tempat perlindungan budidaya. Benar-benar menakutkan. Sekarang, mari kita periksa dulu. Luming melambaikan tangannya dan lebih dari 100 cincin penyimpanan muncul di tanah. Mereka semua ditinggalkan oleh para jenius dari keluarga Seng dan penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. Luming sudah sangat berpengalaman dan tertarik menghitung rampasan perangnya. Dia segera mulai menghitungnya satu per satu. Dia menempatkan satu blok kristal roh tingkat tertinggi, satu blok ramuan dan bunga roh, satu blok bahan tempa dan senjata roh, dan satu blok manual teknik budidaya. Juga, letakkan sepotong kristal penyegel jiwa. Pada akhirnya, semua kristal kelas atas terdaftar. 8,66 juta kristal spiritual tertinggi. Setelah Luming menghirup udara dingin dalam-dalam, dia sangat gembira. 8,66 juta kristal spiritual tertinggi. Bahkan prajurit tingkat raja biasa pun tidak akan memiliki kekayaan sebanyak itu. Itu mungkin sebanding dengan kekayaan raja tingkat puncak. Selain itu, berbagai material, senjata Ling, dan rumput Ling juga bisa bernilai banyak jingxi. Sayangnya, Luming tidak dapat menemukan tombak panjang yang cocok di antara semua senjata roh. Sekarang, tombak tingkat 5 biasa tidak lagi cocok untuk Luming. Dia ingin menemukan tombak tingkat 5 untuk digunakan tetapi sayangnya, dia tidak memilikinya. Hanya sedikit orang yang menggunakan spears. Jika kamu punya waktu, belilah satu. Luming merenung dan kemudian melihat tumpukan kristal penyegel jiwa. Ada lebih dari 50 keping kristal penyegel jiwa di sini. Itu milik Luming. Selain itu, ada lebih dari 60 buah, yang dia peroleh dari cincin penyimpanan keluarga Seng.